Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ratna Desnailima, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 1 tahun 2025. Program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 2503060745. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di SMP Negeri 2 Belimbing, Kabupaten Muara Enim, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks prosedur. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa. Ketua kelasnya bisa dipimpin dulu. Siapa ketuanya? Bagus, silakan dipimpin. Semua? Ya. Doa dimulai. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada siswa untuk berdiri terlebih dahulu, baru kita menyanyi. Indonesia tanah airku, tanah di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Selesai, silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Adril, Alia, Arja, Bagus, Deandra, Fadil, Pili, Iqbal, Kamila, Apik, Meilinda, Mustamul Zikir, Naira Aulia Putri, Zaira, Zora, Yolin. Sebelum itu, silakan keluarkan bukunya. Masih ingat kan materi kita, pelajaran kita bahasa Indonesia. Sebelum belajar, Ibu akan memberikan pantun kepada kalian. Jangan lupa jawab pakai kata cakep ya. Jalan-jalan ke Belimbing Jaya. Jangan lupa memakai sepatu. Kalau kamu ingin berjaya,
penuhilah hidupmu dengan ilmu. Nah, ya. Jadi, kalau pengen sukses, kehidupan kamu harus dipenuhi dengan ilmu. Masih semangat? Masih. Ibu tambah lagi semangatnya. Siap. Tepuk semangat. Ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. So. Taha aha. Ma. Ngat. Semangat. Gimana? Sudah semangat? Sudah? Nah, silakan duduk kembali. Kita mulai pelajarannya. Nah, kalian lihat di sini hari ini tujuan pembelajaran kita. Jadi mampu menulis teks prosedur, kemudian mampu mempresentasikan teks prosedur. Jadi seawalnya nanti Ibu jelaskan apa itu teks prosedur. Setelah kalian mengerti dan memahami itu, kalian akan memulai menulis teksnya, kemudian nanti mempresentasikan. Nah, ini kerja kelompok ya. Nah, sebelum itu ada post test dulu. Keluarkan bukunya, silakan jawab post test ini, ada 3 soal. Ya, keluarkan buku tulisnya, soalnya ditulis sama jawaban. Silakan kerjakan. Sudah? Kalau yang sudah, silakan tutup lagi bukunya, buku tulisnya ditutup lagi. Jangan dibuka-buka dulu ya. Kalau sudah, silakan ditutup bukunya. Kita lanjut materinya. Sudah semua? Sudah. Tutup, jangan dibuka-buka lagi. Ya, segarkan otaknya supaya fokus dengan materi yang Ibu berikan. Nah, bisa dilihat? Bisa. Gambar apa ini, Nak? Es teh dan gorengan. Pernah makan ini? Pernah. Kapan makan ini? Di rumah, di sekolah, setiap pagi, sore, malam. Pasti pernah meminum es teh dan gorengan ya. Nah, kalau pernah memakannya, pernah tidak membuatnya secara langsung? Pernah buatnya secara langsung? Siapa yang pernah buat es teh? Nah, Alia. Setelah membuat es teh itu bagaimana caranya, Alia? Air hangat. Celupannya atau tehnya? Tehnya. Terus gula, es batu. Nah, itu adalah bahan-bahannya. Lalu bagaimana kamu membuat es teh itu? Ya, masukkan teh dulu, gula, air hangat, diaduk, baru dikasih es batu. Kira-kira benar nggak tadi kata Alia? Apa yang tidak disebutkan oleh Alia tadi? Cangkirnya. Kira-kira kalau kalian misalnya buat es teh, tiba-tiba tehnya dimasukkan, gulanya dimasukkan, air hangatnya dimasukkan, tapi tidak tahu alatnya apa. Jangan-jangan ke baskom misalnya. Ya. Jadi di situ ada alat dan bahan, kemudian baru langkah-langkah. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat es teh. Alia, siapa yang pernah bikin gorengan? Siapa yang pernah buat gorengan? Apa Melinda pernah buat? Pernah. Nah, apa saja bahannya, Mei, kalau membuat gorengan? Ya, gorengan biasa, bakwan yang biasa kamu makan di rumah misalnya. Iya, pisang goreng. Apa, Mei? Coba sebutkan bahan-bahan yang pernah kamu buat. Iya, tempe goreng. Berarti bahan dan alatnya apa? Baskom. Apa lagi? Air. Gandum. Tempe. Masako. Sendok.
Nah, itu alat dan bahan. Lalu bagaimana cara kamu mengolah itu supaya digoreng? Apakah seluruh bahan itu langsung dimasukkan ke minyak goreng? Tidak. Pasti ada langkah-langkah sebelum kita menggoreng gorengan itu ke dalam minyak sayur atau minyak goreng. Boleh. Ya. Nah, ini berhubungan dengan teks prosedur. Ini pengertiannya. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Jadi di dalam teks prosedur itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya untuk apa? Untuk melakukan aktivitas atau kegiatan. Nah, seperti tadi, selama ini kan kita buat es teh, buat gorengan, atau misalnya berangkat sekolah, itu semua ada tahap-tahapnya, ada langkah-langkahnya. Cuman karena kehidupan sehari-hari kita melakukan itu, kita tidak sadar atau jarang sekali membuatkan itu dalam bentuk teks atau tulisan. Ya, apa saja strukturnya? Tadi jawabnya ada enggak? 4 atau 5? Tidak. Tadi Ibu lihat ada yang jawabnya orientasi. Ya, nih ya. Jadi struktur teks prosedur itu ada 4. Tujuan, material, isinya alat dan bahan, kemudian langkah-langkah dan penegasan ulang. Kalau kemudian yang material, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah. Nah, paham? Paham. Oke, lanjut. Kemudian penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini sama dengan kesimpulan. Ya, dalam teks prosedur penegasan ulang ini tidak wajib. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa, Nak? Apa? Teks prosedur kompleks bisa tidak bagian langkah-langkah di protokol? Ya. Prosedur kompleks. Nanti Ibu jawab setelah materi yang ini. Nah, jenis ya. Prosedur kompleks itu masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Bagus, berarti Melina sudah membacanya di rumah. Nah, ini kita masuk ke materinya, jenis dari teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Apa itu judulnya, Nak? Contohnya? Cara mengecas HP. Teks prosedur sederhana itu paling banyak 3 langkah-langkahnya, hanya 3 ya. Contohnya tadi mengecas HP, langkah-langkahnya kan dikit. Nah, ini bagian tujuannya. Bagaimana cara mengecas HP yang benar agar baterai tidak cepat rusak? Caranya, alat dan bahan jangan lupa, HP dan kabel casan. Nah, caranya tadi Ibu bilang hanya 2. Sebenarnya stepnya cuma colokan ke HP. Sudah selesai. Itu namanya teks prosedur sederhana. Nah, kalau yang protokol, langkah-langkahnya tadi bisa dibolak-balik seperti pertanyaan Melinda. Pada bagian ini teksnya, langkah-langkahnya bisa dibolak-balikan. Kemudian yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Nah, kompleks ini berarti banyak lagi dari yang sederhana. Kalau yang sederhana tadi, dia cuma 2 cara, 2 langkah-langkah. Kalau yang protokol, dia banyak, tapi bisa dibolak-balik. Seperti membuat gorengan tadi. Bisa air dulu, bisa gandum dulu, tidak masalah, dia masih jadi gorengan. Ya, kemudian yang ini paling banyak. Ya. Nah, ini kalimatnya. Ada kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Ingatkan kata kuncinya. Kalau imperatif dia perintah, pakai tanda seru. Kalau deklaratif dia ditandai dengan tanda baca titik. Nah, kalau interrogatif dia pakai tanda baca tanda tanya. Kemudian konjungsi. Contoh katanya ada bila, jika, kalau. Ya. Kemudian konjungsi temporal ada waktu, lalu, kemudian. Kalau numeralia angka atau kata bilangan. Nah, kalian bisa lihat di situ ya,
Kalau angka kan 1, 2, 3. Tapi kalau kata bilangan pertama, kedua, ketiga. Itu. Nah, ini verba, kata kerja ada 2, material dan tingkah laku. Kalau material tindakan fisik, kalau tingkah laku tidak tampak aktivitasnya. Kemudian pronomina dia petunjuk, contoh kata itu ini, itu, tersebut. Berarti dia masuk pronomina persona. Nah, ini yang persona kata ganti. Ada Anda, kalian, kamu, menggantikan kata ganti orang. Nah, ini contoh. Contoh mie rebus enak. Nah, dibaca. Ada enggak judulnya? Ada. Kemudian tujuan, struktur, langkah-langkahnya ada? Apa yang tidak ada di sini? Strukturnya tadi. Judul ada. Ini ada. Tujuan ada. Penegasan? Nah, penegasan ulang atau kesimpulan. Oke, pada tujuan siapa yang bisa menemukan kaidah kebahasaannya? Ya, apa Alia? Kalimat deklaratif. Mie adalah masakan yang paling gampang dimasak dan disukai kalangan usia. Oke, iya, betul. Ya, jadi itu contoh deklaratif. Apa tadi kata kuncinya adalah ada tanda baca titik. Kemudian ada lagi enggak? Kaidah bahasa. Apa Zara? Ada Bu, kalimat interrogatif. Interrogatif. Yang ada tanda tanya. Iya. Betul sekali. Ada tanda tanya di situ? Ada. Oke, ada lagi? Tidak. Lanjut ya. Alat dan bahan jangan lupa. Itu di situ. Benar enggak? Ada alatnya di dalam bagian itu? Ada. Bahannya ada? Ada. Berarti sudah sesuai belum alat dan bahan itu? Sudah. Lanjut ke langkah-langkah. Nah, kalian baca di situ langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau numerali tadi pakai angka atau pakai kata bilangan itu? Angka atau bilangan? Angka atau bilangan? Angka. Kalau bilangan berarti kalau misalnya dia tadi kata bilangan berarti pertama tuangkan minyak goreng dan ini. Nah, ya. Kemudian di langkah-langkah, kalian menemukan kata kerja tidak di sini? Siapa yang menemukan kata kerjanya? Ya. Tuangkan. Terus? Ya. Apalagi? Masukkan. Dan? Pecahkan. Habis? 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 Iya, sama. Kan di atas juga masukkan. Kata lain yang selain ini? Taburi. Nah, pintar. Ya, itu adalah kata verba yang ini contoh poster ya. Kalau yang tadi bisa ya. Nah, kalau ini kan teks. Nah, ini contoh poster. Kalian bisa lihat ini ada bahan dan bumbu halusnya. Kita lihat videonya. Video ini dibuat oleh kelas tahun sebelumnya mengenai pembuatan teks. Jadi teks prosedur itu tidak hanya dibuat dalam bentuk teks, bisa poster dan bisa juga video. Nah, ya. Mana ya? Ini contoh teks video yang pernah dibuat. Ada langkah-langkahnya.
Contoh prosedur kompleks. Nah, kalau kompleks ini langkah-langkahnya kan tidak bisa diubah. Jadi harus berurutan sesuai yang diberikan. Kalau diubah dia tidak sesuai. Nah, ini contohnya pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Sudah, kita lanjut. Ini Ibu bagi 3 kelompok ya, 1, 2, dan 3. Kita akan membuat teks prosedur, nanti kalian presentasikan. Nah, ini ada 4 gambar. Silakan pilih, diskusikan dengan temannya. Mau buat nasi goreng, bakwan, cireng, atau es campur. Silakan dipilih, diskusikan dengan kawan. Nah, dari yang Ibu contohkan tadi ada teks, ada poster, dan ada video. Nah, silakan kalian diskusikan juga dengan kawanmu. Kamu mau membuat teks saja, mau membuat poster, atau mau membuat videonya? Ya. Nah, ini Ibu bagikan lembar kerjanya, silakan nanti diskusikan lalu kemudian kerjakan, ya. Aku serius nih. Kalau ada pertanyaan, tinggal tunjuk tangan. Nah, ini pilih apa? Teks atau video? Teks. Pilih makanan apa, Nak? Es campur. Wah, enak ya. Kalian buat? Cireng. Ininya teks, video? Video. Video berarti menggunakan aplikasi? Capcut. Oke. Oke, silakan kelompok poster maju ke depan. Iya, boleh. Kelompok lain berhenti dulu aktivitasnya ya. Kita perhatikan kelompok ini. Coba ini dulu. Ya. Ini contoh poster dari kelompok 1. Ya, silakan. Nah. Agak ke sini sayang. Kesini lagi, kasihan yang di ujung. Nah, ya silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikir. Perkenalkan, saya Aliana Besari. Saya Dara. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster kami. Kami membuat poster tentang resep nasi goreng. Ini adalah bahan-bahan resep nasi goreng. Ini adalah langkah-langkahnya. Bahan-bahannya 5 siung bawang merah, 5 buah cabai merah sesuai selera. Jika tidak mau dipakai cabai, tidak apa-apa. Ketiga, nasi putih 1 mangkuk. Keempat, margarin 2 sendok makan dan garam 1/2 sendok teh. Langkah-langkahnya: panaskan wajan lalu masukkan margarin, tunggu sampai mencair. Lalu iris tipis bawang merah dan cabai, kemudian goreng bersama margarin. Ketiga, jika sudah wangi, masukkan air nasi putih lalu aduk menggunakan spatula. Keempat, Spatula. Jangan sepatu tulah. keempat, beri garam secukupnya atau sesuai selera. Ya. Kelima, cicipi rasanya, jika sudah pas, matikan kompornya. Keenam, sajikan nasi goreng lezat siap dihidangkan. Jika ada kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang poster kami? Atau menanggapi juga boleh ya. Ya. Poster resep nasi gorengnya sudah. Namun setelah mendengar pemaparan tadi, saya tidak mendengar penyebutan alat yang digunakan. Saran saya, coba dituliskan agar
teks lebih sesuai dengan teks prosedur. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, lagi kalau misalnya ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi. Ada menanggapi lagi? Menurut saya, prosedur nasi goreng pada tampil menarik. Warna dan gambar yang dipilih sangat cerah dan sesuai. Terima kasih atas tanggapan dan sarannya. Akan kami perbaiki lagi dan memasukkan yang lebih. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, tepuk tangan dulu, Nak. Speaking sedikit. Ya, silakan berdiri. Kita olahraga sedikit ya, Nak ya. Berdiri dulu. Menyegarkan otaknya tadi setelah berpikir membuat teks prosedur. Bergerak biar refleks. Iya. Duduk kembali. Oke ya. Kembali buka soal post-test yang tadi. Nah, kita melaksanakan post-testnya. Yang tadi yang di buku tulis, buka kembali. Coba jawab kembali setelah kita belajar. Nih ya. Soalnya sama. Kumpulkan dalam satu kelompok ke depan. Setelah belajar teks prosedur tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini atau memberikan refleksi perasaan kalian setelah belajar hari ini? Silakan. Ya. Dapat ditemukan dalam setiap kegiatan sehari-hari dan penulisan harus memperhatikan struktur juga kaidah kebahasaannya. Iya, terima kasih Yolin. Ada yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Ya. Dan isi langkah-langkah kegiatan strukturnya. Ada apa yang bisa dilihat dan Ya, jadi teks prosedur ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan pembuatannya harus ada langkah-langkahnya. Oke. Siapa yang bisa merefleksikan perasaan kamu setelah belajar teks prosedur ini? Ya, bagus. Saya sangat senang dengan pelajaran hari ini karena saya dapat mengetahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan setiap hari bisa menjadi dalam pelajaran. Ya, terima kasih. Oke ya, untuk hari ini sampai di sini materi kita. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagas, mohon dipimpin kembali doanya. Doa pulang. Berdoa dimulai. Beri salam kepada ibu guru kita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.